Waktu di dalam Al-Quranul Karim, begitu pentingnya waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut waktu di dalam Al-Quran 729 kali. Allah ulang-ulang kata waktu 729 kali. Waktu di dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan waktun, artinya waktu, dan dijadikan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia waktu menggunakan bahasa Arab, waktun. Bahasa Indonesia waktu. Bahasa lainnya sa'ah, artinya juga waktu. Di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW selalu berkaitan tentang tanda-tanda hari kiamat. Waktu hari kiamat biasa menggunakan kata sa'ah. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, min asyrati sa'ah, dari sebagian tanda-tanda kiamat. Nabi menggunakan kata as-sa'ah. Kemudian waktu juga diartikan dengan bahasa zaman, juga bermakna waktu. Juga awan, yang juga memiliki makna waktu. Ini disebutkan oleh Syekh As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Tajul Arus min Jawahiril Qamus, kitab yang membahas tentang kosakata bahasa Arab yang sangat komplit. Kemudian para ulama, mereka memberikan perhatian khusus tentang masalah waktu, sehingga mengarang kitab-kitab yang membahas tentang waktu. Di antaranya Syekh Abdul Fattah Abu Guddah memiliki kitab berjudul Qimatuz Zaman Indal Ulama, nilai waktu di sisi para ulama. Jadi para ulama terdahulu, waktu itu sangat mahal, sangat berharga. Mereka tidak sia-siakan tuh setiap detik waktu yang berjalan, selalu dimanfaatkan di dalam kebaikan. Ada seorang ulama, dia menggunakan waktunya untuk belajar, untuk ibadah, untuk mengajar, untuk mengarang kitab, sehingga tidak sempat menikah sampai meninggal dunia, karena tidak punya waktu lagi untuk menikah. Ada kitab berjudul Al-Ulama'ul Uzzab Alladzina Atharul Ilma 'ala Jawad, yang artinya para ulama yang bujangan, yang belum sempat menikah karena mendahulukan ilmu dibanding menikah. Bukan mereka tidak mau menikah, tidak, tapi sudah tidak sempat waktu untuk menikah. Sebagian di antara mereka takut nanti tidak menjalankan hak sebagai suami, karena waktunya habis di dalam dakwah fisabilillah, di dalam belajar, di dalam mengajar, di dalam ibadah, sehingga mereka tidak sempat menikah. Dan mereka orang-orang yang kuat menahan daripada gangguan-gangguan syaitan dalam masalah-masalah yang kecil bagi mereka seperti itu. Ada ulama bernama Abu Bakar Al-Ambari. Ini Al-Qardu Tsalis, ulama kelahiran abad ketiga Hijriah, ulama salaf. Beliau belajar, ibadah, mengajar, itu aktivitas hari-harinya, sehingga tidak sempat menikah. Beliau menghafal Al-Quran dengan sungguh-sungguh, menghafal Al-Quran dan 120 kitab tafsir. Bukan dibaca, dihafal. Al-Quran 30 juz beliau hafal, ditambah kitab tafsir 120 kitab tafsir beliau hafal di luar kepala. Kemudian beliau menghafal syair Arab, syair-syair itu sekitar 300.000 syair beliau hafal di luar kepala. Kalau seperti ini dihafal butuh waktu yang sangat lama, butuh waktu yang sangat panjang, sehingga tidak sempat lagi beliau menikah. Nah, Syekh Abdul Fattah Abu Guddah mengarang kitab tersebut, para ulama-ulama yang bujangan, yang belum sempat menikah karena waktunya habis di dalam masalah ilmu. Itu sekitar 35 ulama, termasuk Imam Nawawi. Imam Nawawi tidak sempat menikah, tapi lihat, beliau punya anak yang lebih afdol dari anak yang kita miliki. Apa itu? Kitab-kitab. Kitab-kitab itulah anak-anak beliau yang umurnya bisa ribuan tahun, mengalir pahala kepada beliau. Makanya ulama mengatakan al-waladul, ya, anaknya ulama adalah kitabnya mereka. Anaknya para ulama, al-mukhallad, yang kekal adalah kitab-kitab karya tulis mereka. Ada juga Imam At-Tabari, ahli tafsir.
kelahiran tahun 224 Hijriah, wafat pada tahun 310 Hijriah. Tafsir terkenal Jami'ul Bayan. Beliau juga tidak sempat menikah karena waktunya sudah tersita habis di dalam ilmu, di dalam ibadah, dalam dakwah fisabilillah, dan di dalam mengarang kitab. Ada juga Imam Zamakhsyari, juga tidak sempat menikah. Bishr Al-Hafi juga tidak sempat menikah. Al-Imam An-Ma'ti juga tidak sempat menikah. Kurang lebih 35 ulama besar itu mereka sudah tidak ada sempat memiliki waktu untuk menikah. Jadi hukum menikah ini bukan hanya sunnah, dia tergantung kondisi orang tersebut. Jika dia tidak menikah, khawatir menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan, sedangkan dia mampu untuk menikah, maka wajib dia menikah, bukan sunnah. Ibadahnya terganggu karena sebab tidak menikah, takut terjerumus ke dalam perzinahan, dan dia mampu untuk menikah, diwajibkan dia menikah. Ada yang hukumnya haram menikah, haram dia menikah. Jika dia tutupi aibnya, mohon maaf, mungkin ada penyakit impoten, atau wanita yang mohon maaf kemaluannya dari lahir tertutup, maka ini harus disampaikan sebelum menikah. Kalau dia tutupi dan tidak disampaikan, nanti ketika menikah itu menikahnya haram, sah tapi haram. Ada juga hukumnya sunnah, ada menikah hukumnya makruh, ada menikah hukumnya mubah. Jadi menikah itu tergantung kondisi orang tersebut, dia berputar di 5 hukum tersebut. Kemudian waktu juga dibahas oleh Al-Imam Baihaqi dalam kitabnya Fadailul Awqat, membahas tentang keutamaan waktu. Hasan Al-Basri yang lahir tahun 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah, di dalam kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, beliau mengatakan, ya bena Adam, innama anta ayyam, wahai anak Adam, kalian itu hanya hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Kalau satu hari sudah berlalu, sebagian umur kalian telah pergi. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Akan ditanya, la tus'alunna, pada hari kiamat, seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ulama tafsir seperti Imam Al-Alusi Al-Bughdadi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, beliau mengatakan, di antara nikmat yang Allah tanya, nikmat waktu ketika hidup di dunia. Ditanya secara rinci, kemana ia habiskan waktu-waktunya di saat ia hidup di dunia. Inilah yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Nabi bersabda, ni'matani makbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. Ada 2 nikmat yang banyak manusia lupa dengan 2 nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memperingati kita pentingnya waktu, karena Allah tahu banyaknya manusia yang nanti ketika hidup membuang waktu, tidak mengambil kesempatan waktunya di dunia untuk melakukan hal yang bermanfaat. Maka Allah sumpah sehari semalam dari waktu yang ada, sehari semalam, mulai waktu subuh Allah bersumpah, wal fajr, demi waktu subuh. Kemudian Allah bersumpah waktu duha, wad duha, demi waktu duha, wan nahar, demi waktu siang, wal asr, demi waktu asar, wal laili, demi waktu malam. Seluruh waktu sehari semalam Allah sumpah. Kenapa? Karena banyaknya manusia lalai dengan waktu, nikmat waktu. Sehingga Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang mufassir kabir yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib mengatakan, ketika Allah bersumpah tentang waktu, itu menunjukkan begitu pentingnya waktu. Allah bersumpah dengan waktu menunjukkan begitu pentingnya waktu. Dan banyak orang menyesal ketika meninggal, menyesal karena masalah waktu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi
yang lahir tahun 384 Hijriah, dalam kitabnya Syu'abul Iman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha." Tidaklah penghuni surga itu menyesal ketika masuk ke dalam surga. Akan tetapi ada satu penyesalan dari penghuni surga, yaitu ada satu waktu ketika hidup di dunia mereka tidak memanfaatkan di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu saja. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat pada tahun 279 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al." Tidaklah seorang hamba melangkahkan kaki di hari kiamat melainkan pasti ditanya dia. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna, ditanya umurnya kemana ia habiskan ketika hidup di dunia. Wa an ilmihi fi ma fa'al, ditanya nikmat ilmu apakah diamalkan atau tidak. Wa an malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah, ditanya hartanya dari mana ia dapat dan kemana ia habiskan. Wa an jismihi fi ma ablah, dan ditanya nikmat sehat fisik, kemana ia habiskan kesehatan tersebut tatkala Allah berikan nikmat sehat. Seluruhnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Oleh sebab itu, gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, beliau menjelaskan di akhirat nanti setiap kita manusia Allah berikan satu lemari, khizanatul awqat. Khizanatul awqat, lemari yang memiliki 24 laci. Seluruh manusia diberikan lemari tersebut, dinamakan lemari waktu. Lacinya ada 24 laci sesuai dengan jumlah jam dalam waktu satu hari. Kemudian diperintahkan hamba tersebut membuka laci. Ketika ia buka laci pertama, durjun, isinya cahaya. Istabsyaru, dia bahagia. Kenapa? Menandakan bahwa waktu 1 jam dia gunakan untuk kebaikan. Allah jadikan kebaikan itu berupa cahaya, dia bahagia. Laci kedua dibuka, zulmah, dia dapati kegelapan. Kegelapan, Nabi katakan, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, perbuatan zalim dan dosa adalah kegelapan di hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW. Nah itu laci yang kedua dia buka, dia dapati lacinya penuh dengan kegelapan, dia bersedih. Kenapa? Itu adalah dosa. Laci ketiga dibuka, isinya tidak ada cahaya, tidak ada kegelapan. Itu artinya dia tidak melakukan kebaikan, juga tidak melakukan dosa. Itu pun dia menyesal ketika kosong. Kenapa? Karena dari 24 laci ini nanti dijumlahkan seluruh cahaya tersebut. Jika cahayanya lebih banyak di dalam lacinya, maka dia akan selamat. Tapi kalau sebaliknya, yang ada setiap lacinya adalah kegelapan, maka dia akan celaka, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menggambarkan begitu pentingnya waktu. Ada seorang sastrawan Mesir, Sayyidus Syu'ara, bernama Syauqi Bek. Beliau membuat satu gubahan syair tentang masalah waktu. Beliau katakan, daqqatul qalbil mar'i qailatu lahu, innal hayata daqaiqu wathawani, farfa' li nafsika qabla mautika dzikraha, fa dzikru lil insani umrun tsani. Setiap hari jantung kita yang berdetak berkata kepada diri kita, wahai pemilik jantung, sesungguhnya engkau hidup di dunia ini hanya perputaran detik dan menit. Perputaran menit dan detik, daqaiq wathawani. Maka jadikanlah kenangan baik dalam hidupmu sebelum engkau meninggal dunia, karena kenangan yang baik itu adalah umur kedua, kata beliau dalam syairnya. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya wa gairihi dan ulama hadis lainnya.
anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ayyun nas khairun?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling baik seperti apa? Nabi bersabda, manusia yang paling baik adalah man tala umuruhu wa hasuna amaluh, yaitu manusia yang usianya panjang dan amalnya baik. Itu manusia yang paling baik. Umurnya panjang tapi di seluruh umurnya dia gunakan dalam kebaikan. Kemudian pertanyaan kedua, ayyun nasi syarrun? Wahai Rasulullah, manusia yang paling buruk seperti apa? Nabi menjawab, man tala umuruhu wa sa'a amaluh, yaitu manusia yang paling buruk, usianya panjang, amalnya buruk seluruhnya. Seluruh amalnya buruk. Itu manusia yang paling buruk, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, punya kitab tasawuf berjudul Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifatil Ghawaidi Sufiyah. Beliau menjelaskan Imam Syafi'i gemar belajar kepada para sufi, bergaul dengan para sufi. Kemudian ada yang bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Al-Imam Syafi'i, ketika engkau bergaul dengan para sufi, ilmu apa yang engkau dapat? Imam Syafi'i mengatakan, dua ilmu yang saya dapat. Istafattu minhum syai'ain. Yang pertama, al-waqtu sayfun illam taqtahu qata'ak. Waktu adalah pedang. Jika kau tidak menggunakan dengan baik, maka waktu tersebut akan memotongmu. Yang kedua yang saya dapat, in lam tusgil nafsaka bil khair syagalatska bisyarr. Jika kalian tidak menyibukkan diri kalian dengan kebaikan, maka diri kalian akan sibukkan kalian dengan kejahatan, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi cara untuk menghindari kejahatan, cara untuk menghindari dosa, itu caranya sudah diajarkan oleh Imam Syafi'i. Sibukkan diri kita dengan kebaikan. Biasanya orang yang terjerumus dalam dosa adalah orang yang tidak sibuk dengan kebaikan. Dia al-faraq fil waqt. Dia kosong waktunya, atau waktunya dia gunakan dengan hal-hal yang tidak baik. Min husnil islami mar'i tarku ma la ya'ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, orang-orang yang tidak ada kesibukan dalam kebaikan, pasti nafsunya akan perintahkan dia melakukan kejahatan. Pasti nafsunya akan perintahkan dia melakukan kejahatan. Makanya nafsu itu disebut nafsul ammarah. Nafsu yang memerintahkan kepada kejahatan. Nafsul ammarah. Kalau nafsu mutmainnah sudah tenang dalam kebaikan. Nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah, nafsul mulhama, ini nafsu-nafsu yang sudah dididik, sudah dilatih, sudah ditaklukkan. Imam Haddad mengatakan nafsu itu seperti kuda liar. Nafsu manusia itu seperti kuda liar. Kalau kita tidak menjinakkan dia, selamanya dia liar. Kita jinakkan dia dengan apa? Riyadhah. Jika ada dorongan dalam nafsu kita ingin mengajak melakukan kejahatan, kita harus lawan. Dan itu waktunya jangka panjang. Tulaz zaman. Ketika sudah kita lawan setiap dorongan nafsu, kemudian nantinya nafsu itu sudah lelah sendiri, dia sudah jinak, maka naiklah kepada nafsu mutmainnah. Kalau nafsu yang tenang ini sudah tidak ada potensi-potensi dorongan kejahatan dalam dirinya, sudah sofa, sudah bersih. Dan ini bukti ilmiah. Banyak para ulama-ulama terdahulu sudah sampai magom tersebut. Seorang wanita bahkan disebut rijal dalam Al-Quran. Ketika Allah sebut dalam Al-Quran rijalun sadaku ma'ahadullahu alaih, Allah sebut rijal, para laki-laki yang hebat-hebat, rijal. Mereka itu benar di dalam janjinya kepada Allah. Para sufi mengatakan makna rijal di sini bukan hanya laki-laki,
Ada kalanya perempuan yang solehah lebih hebat dari laki-laki. Kalau perempuan ini dia hebat dalam ibadahnya, hebat dalam riyadahnya, hebat dalam ilmunya, hebat dalam ketaatannya kepada Allah, dia disebut rijal dalam Al-Quran, walaupun dia perempuan. Dan bahkan lebih hebat dari laki-laki jika laki-laki tersebut tidak seperti dia atau melebihi dirinya. Rabi'ah al-Adawiyah, contoh seorang wanita yang hebat, itu menghatamkan Al-Quran. Beliau khatamkan 6.000 kali khatam Al-Quran. Di samping rumahnya beliau sudah buat kuburan khusus untuk dirinya. Setiap hari beliau turun ke kuburannya, beliau menghatamkan Al-Quran di dalam kuburannya. Kalau malam hari tiba, beliau bahagia. Ditanya, kenapa malam hari tiba engkau bahagia? Beliau katakan, saya ingin berdua-dua dengan Allah. Saya ingin bermunajat dengan Allah. Saya ingin berdialog dengan Allah. Dan di waktu malam tidak ada makhluk yang mengganggu saya. Dia bahagia. Tiba waktu pagi dia menangis, sedih. Kenapa? Karena waktu pagi, waktu siang mulai muncul makhluk-makhluk yang menghabiskan waktunya dengan Allah, yang memutuskan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wanita Rabi'ah al-Adawiyah, sufi kabir. Ibnu Katsir mengatakan zahidah abidah, seorang wanita yang zuhud terhadap dunia, ahli ibadah. Beliau mengatakan dalam munajatnya, ilahi lastu, wahai Allah Ta'ala, ma abadtuka khaufan nari, in kana abadtuka ya ilahi, in abadtuka khaufan nari fa ahrikni bin nari aw rakbatan fil jannati faharrimha alayya, wa in kuntu abadtuka min ajlika fala tuharrimni min musyahadati wajhi. Itu munajatnya Rabi'ah Adawiyah. Beliau katakan, wahai Allah, jika aku ibadah kepadamu karena takut api neraka, maka bakarlah aku dengan api neraka. Atau aku ibadah kepadamu hanya mencari surga, maka haramkanlah surga tersebut untukku. Namun jika aku ibadah kepadamu karena cinta kepadamu, maka jangan kau haramkan mataku ini memandang wajahmu. Tidak dilarang kita ibadah cari surga, gak dilarang, boleh. Ibadah yang kita lakukan mencari surga masih dikatakan ikhlas. Kita ibadah karena takut masuk neraka masih dikatakan ikhlas dalam ibadah. Tapi ibadah yang tertinggi yang dia cari bukan surga. Dia ibadah bukan cari surga. Dia ibadah bukan karena takut api neraka, tapi dia ibadah tulus karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah yang paling tertinggi. Itu ibadahnya para nabi, itu ibadahnya para aulia, itu ibadahnya para solihin. Tidak ada dalam hati mereka kecuali Allah wa Rasulullah. Seluruhnya di tangan, rumah di tangan, gambaran, mobil di tangan, jabatan di tangan. Semuanya yang ada di dunia hanya fata morgana. Mereka letakkan di tangan. Di hati Allah wa Rasul, di hati akhirat, di hati surga, di hati ridhonya Allah, di hati mendapatkan cintanya Allah, cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang diajarkan oleh para aulia, para solihin. Allahumma ij'al dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta yang berlebihan terhadap dunia sumber dari segala dosa, kata Imam Hasan al-Basri. Maka Imam Ghazali mengatakan sumber dari segala kebaikan benci terhadap dunia. Makna benci terhadap dunia bukan berarti meninggalkan aktivitas duniawi, tidak. Tapi kita tidak letakkan dia di dalam hati. Kita tidak jadikan dunia tujuan hidup kita, tapi hanya persinggahan sesaat. Kalaupun mendapatkan dunia, kita gunakan kepada kebaikan. Orang yang sudah kena penyakit cinta dunia akan muncul penyakit-penyakit lainnya. Iri hati. Penyakit iri hati, penyakit yang berbahaya. Nabi katakan amalannya hangus seluruhnya kalau ada penyakit iri hati. Nah, orang yang punya penyakit iri hati pasti dia adalah orang yang cinta dunia berlebihan. Lihat ini sukses, mulai dia tidak senang. Itu sana sukses, dia menangis sedih.
sana sukses dia demam. Kenapa? Karena dalam hatinya dia menganggap kesuksesan rumah, istana, jabatan, kendaraan, dia anggap itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mewah, sesuatu yang wah. Makanya dia masuk dalam pikirannya, dalam hatinya. Tapi kalau orang yang zuhud, lawan dari cinta dunia zuhud, ambil. Kaya tambah kaya ya Allah, dia doakan. Sukses tambah sukses ya Allah. Kenapa? Dunia hakikatnya sayap nyamuk. Berapa banyak harta yang dimiliki manusia yang paling kaya, Allah sebutkan dalam Al-Quran Qarun. Saking kayanya, beberapa ulama tafsir mengatakan 60 unta pikul kunci gudangnya yang isinya emas gak kuat. Sebagian ulama mengatakan 70. Ini saking kayanya. Jadi kunci gudangnya yang isinya emas, itu kuncinya itu begitu banyak, sehingga saking banyaknya itu 60 bahkan 70 ekor unta pikul kuncinya tidak kuat. Berapa banyak itu gudangnya? Tapi apakah mulia? Apakah hartanya menyelamatkan dia? Tidak. Dia disebutkan tenggelam dengan harta-hartanya, makanya disebut harta Qarun. Karena Allah tenggelamkan hartanya dengan dirinya dan Allah hinakan di dalam Al-Quran. Kalau Allah sudah sebut nama itu berarti orang yang memang sudah di dalam neraka. Fir'aun Allah sebut, Namrud Allah sebut, Qarun Allah sebut. Allah sebut namanya secara langsung. Kenapa? Ini mereka meninggalnya juga dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Tapi kalau ada yang awalnya melakukan kejahatan, tapi di akhir-akhir hidupnya dia bertobat, Allah tidak sebut namanya, Allah tutup aibnya. Contohnya siapa? Istrinya Nabi Yusuf dalam tafsir, Imra'atun. Disebut selalu Imra'atun, seorang wanita, padahal menggoda Nabi Yusuf untuk berzina, memfitnah Nabi Yusuf hingga masuk ke dalam penjara. Tapi Allah tidak sebut namanya. Kenapa? Karena pada akhirnya dia menjadi waliyah. Dia bertobat dari dosanya. Bahkan ketika dia sudah mengenal Allah, dia mengatakan kepada Nabi Yusuf, wahai Nabi Allah Yusuf, aku sudah tidak membutuhkan dirimu, karena cintaku sudah beralih kepada Allah. Ini sudah hakikat. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita nikmat ini. Ya, diberikan sifat zuhud terhadap dunia, takut melakukan dosa, takut mengambil haknya orang, ingat kepada akhirat, khusyuk dalam solat, khusyuk dalam zikir, khusyuk dalam tahajud, khusyuk dalam salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'alna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma ighfir dhunubana, Allahumma nazzih qulubana, anit ta'alluqi biman dunak wa ja'alna minkum min tuhibbuhum wa yuhibbuna. Allahumma amitna bihusnil khatimah ba'datul umur wal afiyah. Allahumma ansurna ma'a habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdausil a'la ma'a mahbubik ma'a awliya wa asfiya wa salihin wa siddiqin wa syuhada. Amin ya rabbal alamin.